tayyiban mubarakan fi kama budaya dan assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 di SLB Negeri 1 Makassar. Salam dan salawat kita panjatkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala SLB Negeri 1 Makassar yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan ini untuk hadir mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi dan tak lupa kepada kami calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu kegiatan dari calon guru penggerak yang harus kami laksanakan sebagai bentuk penyebaran pemahaman kami setelah mengikuti salah satu materi di kegiatan program guru penggerak. Mengapa diseminasi budaya positif ini perlu kami lakukan? Karena kami menganggap bahwa budaya positif ini yang mana merupakan kebiasaan, perilaku, serta kegiatan-kegiatan bisa diharapkan sebagai cara untuk menerapkan disiplin positif untuk semua ekosistem sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami memaparkan materi tentang budaya positif, maka kami minta dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita di hari ini. Kepada Bapak Adi Hamzah SPD MM MPD kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Samsia selaku pengambil acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari yang sangat berbahagia ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti satu dari beberapa kegiatan teman kita yang saat ini mengikuti pendidikan GGP angkatan, yaitu ada Ibu Diana Rosalina SPD, ada Ibu Ratnawati SPD, dan ada Ibu Samsia SPD MPD. Tentu ibu-ibu yang saat ini dulu bersama dengan kita nantinya akan berbagi kaitan dengan materi yang memang saat ini menjadi fokus pendampingan pada kegiatan pelatihan di GGP ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu harapan kita bahwa tiga pemateri ini nantinya akan memaparkan sesuai dengan tema yang ada, yang mana di pertemuan kali ini ibu-ibu GGP ini akan memaparkan terkait disiplin positif. Ini menurut saya sangat penting, sangat perlu untuk kita sama-sama ketahui. Ini merupakan bagian dari satu materi. Ini sebenarnya bukan baru kali ini kita menerima, tapi secara tidak langsung kita sendiri mengalami kaitan dengan tema yang ada tentang disiplin positif. Nah, tentu hari ini akan menjelaskan nanti seperti apa disiplin positif dan apa yang kita harus lakukan. Tentu harapan terbesar kami betul-betul kita akan menyimak sekaligus nanti implementasi yang kita ingin harapkan. Tentu materi dari Ibu Diana, Ibu Ratna dan Ibu Samsia nanti secara berjudul akan menyampaikan. Khususnya kita yang hadir perwakilan ini
bisa memahami bahwa ternyata apa yang saya sudah lakukan selama ini ada yang kita anggap bahwa itu sudah tidak positif, ternyata yang saya lakukan itu sudah ternyata melanggar kode atau aturan yang ada. Namun kita tidak sadar bahwa ternyata ini satu pelanggaran yang kita lakukan. Nah, kegiatan kita kali ini, kalau tidak salah ini ketiga kalinya, di CGP 9, di CGP 8, teman-teman sudah melakukan hal yang sama. Tentu harapan kita di CGP 10 ini dengan 3 orang yang akan memaparkan bagian ini, kita lebih memahami lagi, lebih paham lagi, dan tentu harapan kita betul-betul sudah mengimplementasikan apa yang kita bisa lakukan di kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak terasa untuk teman-teman CGP 10. Mudah-mudahan nanti masih ada pendaftaran CGP 12. Kalau CGP 11 kan sementara berproses juga. Di 12 ini harapannya ada lagi yang bisa masuk, supaya kita semua semakin kuat kaitan dengan keilmuan kita pengembangan sekolah, karena semua yang kita lakukan baik mulai dari pertama sampai CGP maupun sekolah penggerak itu tentu penguatannya adalah bagaimana pengembangan sekolah yang orientasi atau sasarannya bagaimana memperkuat pelayanan terhadap peserta didik. Pasti akan arahnya ke sana. Semua muara yang kita lakukan di guru penggerak, di sekolah penggerak, ataupun apa namanya di luar sana, itu tentu arahnya bagaimana meningkatkan pelayanan kita terhadap peserta didik. Jadi orientasinya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Muaranya adalah peserta didik, semua peserta didik. Karena apapun yang kita lakukan di program-program ini itu adalah peserta didik. Apalagi di materi ini, tentu disiplin positif ini sangat menarik Bapak Ibu untuk kita semua. Kenapa? Ini ranahnya adalah bukan hanya pada kita selaku guru, bukan hanya kita selaku pendamping pengajar, tapi ini orientasinya adalah secara keseluruhan seluruh stakeholder yang ada di setiap satuan pendidikan. Jadi otomatis ini berlaku mulai dari peserta didik yang terutama, karena kita kan memang bekerja untuk peserta didik. Jadi bagaimanapun apapun kita lakukan, program apapun kita lakukan, prestasi apapun kita lakukan luar sana itu kita sendiri peserta didik. Artinya kita berbuat mengembangkan diri di luar sana, mengembangkan SDM kita orientasi dalam peserta didik. Seperti sejauh mana kebermanfaatan kaitan dengan ilmu yang kita dapatkan dengan implikasi yang kita lakukan dengan peserta didik. Nah, tentu Bapak Ibu, disiplin positif ini mulai dari seluruh peserta didik, terlebih lagi kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan. Artinya seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan dalam merupakan sasaran kita bagaimana bisa memahami bahwa disiplin positif itu sangat penting untuk kita pahami, kita ketahui sekaligus kita implementasikan. Nah, nanti lebih jauh lagi 3 pemateri kita akan memberikan pemaparan seperti apa sih disiplin positif ini, apakah saya sudah lakukan selama ini sudah masuk pada bagian dari disiplin positif, apakah saya sudah lakukan selama ini ternyata itu di luar dari aturan disiplin positif. Intinya kalau bicara positif berarti hal yang baik yang kita harus lakukan. Nah, inilah menjadi satu refleksi untuk kita semua Bapak Ibu. Refleksinya selama kurun waktu keberadaan kita, mungkin tidak usah di awal kita yang namanya mengembang amanah sebagai pendidik, tapi minimal setiap 1 bulan kita bisa mengoreksi diri bahwa apakah 1 bulan ini sudah saya terapkan disiplin positif di sekolah saya atau tidak. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Silakan Ibu Rizka langsung. Iya. Tidak apa-apa. Oke. Jadi saya ulangi, kita menginginkan, menghendaki bahwa kita ini kuat di materi ini. Kenapa? Kalau ini kita memulai, insya Allah akan melibatkan peserta didik. Sekali lagi, 3 teman yang akan memaparkan nanti apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita harus hindari supaya kita ini betul-betul berjalan sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati bersama. Yang lebih ke kesepakatan bersama. Disiplin positif ini saya rasa kita sudah paham semua, cuma terkadang kita abaikan. Ada apa nih?
saya melakukan ini karena sebentar nih, diam nih, saya sedikit terlambat karena itu kan sudah bagian dari itu semua. Nah tentu Bapak Ibu, harapan kita bahwa betul-betul setelah kita mengikuti pemaparan ini, orientasinya lagi kita dulu bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik untuk satuan pendidikan yang nantinya akan saya imbaskan ke peserta didik saya supaya betul-betul kita bisa bertanggung jawab penuh kaitan dengan tugas kita yang ada di satuan pendidikan. Di sini saja dulu di sekolah kita di sini dari Universitas Makassar ini. Nah, lainnya itu sekali lagi mohon kita sama-sama lah mengikuti pemaparan ini. Kita nanti akan berdiskusi dengan teman-teman yang akan berbagi dengan kita kaitan dengan materi yang akan disampaikan. Dan tentu mungkin setelah ini masih ada pokok-pokok materi nanti akan berbagi, berkolaborasi dengan kita kaitan dengan tugas-tugas daripada CGP angkatan 10 ini. Nah, untuk itu selamat untuk teman-teman yang 3 orang, silakan tetap berjalan terus. Saya kemarin sampaikan ke teman sosial, mohon maaf ada beberapa kegiatan yang kebetulan data PP-nya saya tidak bisa bergabung, tapi setelah kita di sini orang banyak, kita bisa saling berbagi. Kalau kepala sekolah ada lokasi yang bisa mendampingi, manakala ada PP yang datang atau ada program yang kebetulan jadwalnya sama dengan jadwal yang kami harus lakukan di luar. Karena kenapa? Kepala sekolah juga tugasnya di luar banyak kaitan dengan pengembangan sekolah tentunya. Tidak harus ada terus di lingkungan sekolah. Kalau pas ada di lingkungan sekolah dan pas tugasnya Bapak Ibu ada, tamu yang PP-nya yang ada pasti kita akan melakukan komunikasi, diskusi, dihadiri. Tetapi sekiranya kepala sekolah pas bertugas keluar, jadwalnya juga tidak bisa berubah, berarti bisa akan diwakili oleh teman-teman yang lain yang ada di sekolah ini. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada pagi hari yang sangat berbahagia ini. Silakan Bapak Ibu dicermati dengan baik nanti. Tentu harapan kita yang hadir ini sebagai perwakilan bisa mengimbaskan ke teman-teman yang lain yang tidak hadir. Minimal mengingatkan, sampaikan bahwa ternyata positif satu bagian kita harus lakukan seperti ini. Saya lihat situasinya kita ada lambat nih, ada sesuatu yang kita lakukan tidak di luar dari ini. Tidak apa-apa kita saling mengingatkan. Itu salah satu fungsinya kalau kita punya materi apa ada ilmunya untuk kita. Karena percuma juga kalau ilmu ada sama kita tapi kita tidak baik ke teman yang lain. Minimal mengingatkan bahwa yang kita melakukan adalah hal-hal yang memang sesuai dengan aturan yang ada. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kita yakin bahwa hari ini kita bersama dengan teman di sini tentu ada imbas ilmu yang nantinya kita akan sampaikan ke teman-teman dan seluruh peserta didik. Selamat untuk teman bertiga. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan tentunya dengan waktu yang sisa 5 tahun ke depan sudah disampaikan dan menyusul nanti 3 dan tentu akan ke 12 nanti. Mudah-mudahan bisa Ibu Rizda, Pak Andar, Ibu Juwita, Ibu Isni, Ibu Diana, siapa lagi belakang itu? Ibu Sipa, Ibu Irsi. Kalau Pak Karim dengan pesan saya tersebut karena dia lebih tidak bisa menggantar ini. Nah ini yang ada ini ternyata ini satu orang di bawah yang lain semua saya rasa dia kata itu mana Ibu Sinta? Oh iya, Ibu Sinta mendaftar supaya orientasi kan berpikir bahwa kalau mau menjadi penggerak itu saya ada tujuan atau misi tertentu seperti itu. Tapi bagaimana pengembangan untuk diri kita, minimal untuk diri kita bahwa saya tidak mengikuti pendidikan pasti banyak sekali orang untuk diri kita katanya dengan keilmuan kita miliki. Demikian saya sampaikan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang kelima dengan yang keenam. Oh iya, jadi materi yang pertama yang saya bawakan yaitu pendekatan restitusi dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Ibu
Bapak, coba kita perhatikan kasus yang saya tuliskan, yaitu Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi karena Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ibu Bapak, sebagai seorang pendidik, penerapan disiplin apa yang akan Ibu lakukan untuk kasus di atas ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Penerapan disiplinnya seperti apa? Pak Andar, silakan. Saya sebenarnya bukan dari slide yang bukan, saya hanya bertanya itu, kalau belum dibuka saya bertanya saja, belum dibuka, iya, belum dibuka loh. Ya, saya terkait ini naik, saya ke sebentar karena mungkin belum masuk sebenarnya, iya. Ya, jadi kasus di atas ini sering kita dapatkan ya di lingkungan sekolah. Jadi kasus-kasus yang seperti ini kita sebagai seorang pendidik itu perlu penanganan atau mencarikan solusi di mana solusinya itu berpihak kepada siswa, berpihak kepada kepentingan siswa. Salah satu program disiplin positif yang berpusat pada peserta didik yaitu dengan pendekatan restitusi menggunakan 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol ini, yaitu pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, di sini saya tampilkan dialog antara murid dengan guru. Sebentar kita akan tentukan di posisi mana guru dengan dialog seperti ini. Jadi dialog yang pertama yaitu guru mengatakan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Jadi ini posisi guru sebagai apa? Ya, dari 5 tadi posisi kontrol, guru sebagai apa di sini? Apakah sebagai penghubung, teman, atau manajer? Ada yang bisa memberikan pendapat? Jadi dialog-dialog ini terlihat perbedaannya di mana posisinya guru sebagai pengontrol dari perilaku siswa. Pak Bara bisa menjelaskan mungkin? Ya, baik, terima kasih. Dari dialog antara murid dan guru di sini, kita bisa melihat bahwa guru di sini bertindak sebagai pemantau. Seperti itu ya, Bu. Pemantau di mana guru di sini melihat perilaku muridnya yang sering terlambat, dan di sini gurunya tidak memberikan hukuman atau teguran, tetapi artinya guru melihat saja perilaku dari murid tersebut yang sering terlambat,
dengan memberikan tanpa ada teguran, artinya melihat saja seperti itu, Bu. Terima kasih. Itu adalah pendapat dari Bapak Baharudin ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu punya pendapat lain. Baik, kita masuk ke dialog kedua. Guru mengatakan, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Dengan dialog seperti ini, kira-kira posisinya guru sebagai apa? Ada yang bisa berpendapat? Mungkin Ibu Indra? Dan tanggapan dari dialog ini? Ya, terima kasih Bu. Dari kasus kedua yang saya lihat adalah di sini di mana guru mengatakan kamu terlambat lagi dengan kalimat datang tapi menyalahkan. Dari kelima posisi kontrol di sini yang saya cenderung kepada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dia bicara data, tapi sangat menusuk. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Ibu Diana. Selanjutnya kita lihat dari dialog ketiga, yaitu guru mengatakan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Tapi dia tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil gurunya tersenyum-senyum. Nah, dengan dialog seperti ini, guru berada di posisi kontrol apa? Apakah dia pembuku, teman, pemantau, manajer, atau pembuat merasa bersalah? Bagaimana Pak? Ada yang bisa memberikan pendapat? Jadi ada 5 posisi kontrolnya sebagai pembuku, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Ya, silakan Pak Anda. Terima kasih. Saya hormati pemantau dari yang ketiga ini, dari 5 pemantau itu, saya anggap ini guru di sini sebagai teman. Kenapa? Karena istilahnya di sini dari pertanyaannya Ibu, istilahnya ingin membantu lah Ibu. Jadi ingin membantu dalam artian mencarikan solusi agar anak ini tidak terlambat mencari solusi. Saya pun sebagai teman. Terima kasih. Demikian tadi pertanyaan jawaban dari Pak Anda ya. Selanjutnya kita lihat lagi dialog yang keempat. Guru mengatakan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Adi menjawab, tahu Pak. Kemudian guru mengatakan, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi mengatakan, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru menjawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat
istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas dan tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, dengan dialog seperti ini, posisi kontrol guru sebagai apa? Sebagai apa, Bapak Ibunya? Sebagai hukum menyalahkan lah istilahnya itu tadi ya hukum bukan masa ya buat masa besar itu Ya, terima kasih pada itu tadi tanggapannya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke dialog kelima. Dialognya seperti ini. Guru mengatakan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi mengatakan, tahu jam 7.00. Kemudian guru berkata lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Adi menjawab, tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian guru berkata, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu, dari dialog yang tadi, kira-kira posisi kontrol guru itu berada di mana? Dari kelima posisi kontrol tersebut, ada yang bisa berpendapat? Yang terakhir. Silakan Ibu Hera. Terima kasih Bu. Kalau saya lihat percakapannya tadi, yang terakhir, yang mengontrol supaya anak-anak besok untuk tidak berhenti. Terima kasih Ibu Hera. Jadi Ibu Hera tadi berpendapat bahwa dialog ini terlihat bahwa guru itu berada dalam posisi sebagai manajer. Baik Bapak, Ibu, di sini akan saya jelaskan tentang 5 posisi kontrol tadi. Sebagai seorang penghukum itu bisa menggunakan fisik maupun verbal dan bisa menekan murid. Sedangkan posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Diana ya. Kemudian posisi guru sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tadi sudah juga dijelaskan sama Pak Andar. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tersebut. Sedangkan posisi sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, ada 2 motivasi yang dilakukan oleh seorang guru. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Yang pertama ada namanya motivasi eksternal. Di sini terbagi atas 2, yaitu ada identitas gagal, yaitu perilaku kontrol negatif, di mana terdiri dari posisinya sebagai penghukum dengan membuat merasa bersalah. Kemudian identitas sukses, yaitu perilaku kontrol positif dan kontrol diri, yang terdiri dari posisi teman dan pemantau, itu merupakan kontrol positif. Sedangkan kontrol diri sebagai posisinya sebagai manajer. Kemudian motivasi internal. Nah, ini motivasi internal hanya
terjadi ketika seorang guru itu berada pada posisi manajer. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, itu segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Diana bahwa restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi tersebut. Di sini saya gambarkan segitiga sama sisi. Pada sisi pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan sisi ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan. Pada menstabilkan identitas ini, guru bersikap bertanya kepada siswa akan perilaku yang dilakukannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, guru menanyakan alasan mengapa siswa melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan, di sini adalah keyakinan kelas. Guru menanyakan kepada siswa keyakinan kelasnya seperti apa, sudah disepakati. Jadi pada sisi pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi contoh kalimatnya, guru mengatakan seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian guru melakukan lagi tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ketika seorang anak perilakunya menyimpang, itu pasti ada kebutuhan yang diinginkannya. Jadi contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Selanjutnya pada pendekatan restitusi dengan menggunakan tahap ketiga, yaitu menanyakan tentang keyakinan, di mana peserta didik siap untuk diumumkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya seperti ini. Apa bayangan kalian tentang keyakinan kelas yang ideal? Jadi ini adalah contoh kalimat atau dialog di mana ketika seorang siswa melakukan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di kelas atau di sekolah. Jadi guru di sini menyampaikan 3 tahapan dari segitiga restitusi tersebut. Jadi saya langsung saja ya. Misalnya di sini, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Apakah Siti tahu mengapa ibu memanggil kamu? Siti mengatakan tidak, Bu. Guru mengatakan, Suci mengatakan bahwa pada saat ujian bahasa Inggris kamu melihat jawaban temanmu. Apa benar? Siti mengatakan benar, Bu. Lalu guru menjawab, artinya apa Siti? Menyontek. Kemudian ibu mengatakan lagi, menurut Siti itu perbuatan baik tidak? Siti menjawab tidak. Kemudian guru mengatakan lagi, tidak baik ya, karena menyontek itu pekerjaan tidak baik, maka itu sebuah kesalahan. Wajar kan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan saat ini Siti melakukan kesalahan, tapi ibu tidak mencari siapa yang salah. Di sini ibu mau membantu Siti untuk mengatasi permasalahan yang Siti alami agar bisa tertangani
tidak melakukan pekerjaan atau dia melanggar aturan. Kemudian masuk pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini dikatakan guru Siti kan sudah paham hari ini akan ujian, mengapa Siti tidak belajar? Coba ceritakan mengapa sehingga bisa menyontek. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Artinya kelakuan siswa itu dicoba dicerna oleh siswa. Pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kemudian tahapan yang ketiga itu menyatakan atau membuat keyakinan kelas dengan siswa, yaitu tentang menanyakan keyakinan kelas. Artinya begini, ketika seorang siswa melakukan perbuatan yang menyimpang, itu akan ditanyakan oleh seorang guru, apakah kelakuan itu atau dibagi mana nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini kelas yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Misalnya dalam dialog ini atau menyontek. Terima kasih penyampaian materi.